Ya, oke teman-teman, balik lagi bersama saya. By the way, sekarang ini hari Selasa, tanggal 3 Februari 2026. Ya, rencananya kita motoran lagi nih. Kita bakal menuju ke Lampung, teman-teman. Lampung sih deket kalau kotanya ya, Bandar Lampung. Masih jauhan Jogja. Kalau ke Lampung, Bandar Lampung itu 270 km kalau dari Depok. Itu setengah perjalanan ke Jogja tuh. Sama kayak ke Cirebon lah jaraknya. Kalau Jogja kan 560 ya. 560 km. Cuman saya belum tahu nanti mau nginep di Bandar Lampung atau di Kalianda. Saya sih pengennya lewatin pesisir jalan Kalianda tuh. Jadi kita lewatin lerengnya Gunung Rajabasa. Di situ ada penginapan juga, saya cek kemarin. Nanti kita lihat dulu deh. Kalau enak nginep di situ. Kalau belum meyakinkan ya paling nginep di Bandar Lampung. Untuk bensin full to full, tapi ini tadi udah berkurang satu. Saya lupa ngisi bensin kemarin. Terakhir diisi pas balik dari Dieng kemarin. Ini juga oli belum ganti nih. Masih oli bekasan kemarin. Oke, kita salip dulu nih. Untuk persiapan, ya persiapan apa aja ya? Paling kayak barang-barang aja sih, tools segala macam, kunci L. Terus apa lagi ya? Duit udah pasti sih itu. Kalau bisa bawa uang cash. Untuk tiket kapal jujur aja belum pesen. Nanti aja lah pesennya ya. Pas udah mau nyampe Merak biar bisa memprediksi waktunya tuh enak. Wih, macet anjay. Ini kita di Jalan Raya Parung by the way. Ini udah jam 11.30 loh. Sengaja saya berangkat siang biar gak kena macet. Ternyata macet-macet juga. Nanti rutenya kita lewat Pamulang aja. Dari Pamulang arah BSD baru nanti tembus Balaraja, Serang dan seterusnya sampai ke Merak. Ini harusnya cukup sih gak isi bensin sampai Lampung, karena kan dia bisa 400 kilometeran lebih ini full tanknya. Ini D41 Lebak Bulus mana tuh tadi, Blok M ya. Udah Lebak Bulus Parung. Iya, dia titik akhirnya di Parung sana, bukan di sini. Nah ini kita pertigaan Parung nih. Parung Bingung. Kenapa dinamakan Parung Bingung? Karena orang-orangnya pada bingung kali ya, pada nyasar ya, jadi dinamain Parung Bingung. Ini jam 11.33 atau jam setengah 12. Cuacanya sendu-sendu gimana gitu ini. Paling kita sampai Merak nanti jam 3-an lah ya, sebisa mungkin, atau jam 4 masih oke. Bagi kalian yang berencana motoran pertama kali ke Bandar Lampung, saran saya sih berangkat dari Jabodetabeknya itu jangan terlalu kesorean, supaya nanti sampai di Pelabuhan Bakauheninya juga nggak terlalu malam. Atau daripada berangkat sore, mending berangkat malam sekalian aja dari Jabodetabek, supaya nanti sampai di Pelabuhan Bakauheninya juga udah menjelang pagi. Atau kalau kalian kurang yakin, saran saya sih ya berangkat pagi aja, cari aman. Kita ambil ke kanan guys, ke arah Pondok Cabe. Kalau lurus itu kan Bojong Sari, hitungannya lebih muter, lebih jauh. Nah kita lewat ini aja nih, jalan pintas nih. Di sini enak, lebih sepi jalannya dan treknya lurus. Jujur sih, setelah kemarin membawa si Vario dari Jogja ke Depok PP, saya jadi kangen bawa motor ini. Kangen ngebetot gasnya gitu. Mungkin ada yang sama juga. Habis bawa Matic itu kangen bawa kopling gitu. Oh iya, lupa kan. Gue kalau berangkat gini pasti ada aja yang lupa nih. Kabel charger lupa kan. Dibandingkan Vario ya, CB emang suspensinya enak sih dia, walaupun bawaan standar, bawaan pabrik, lebih empuk gitu, bantingannya enak. Buat di jalan.
Kayak kenal deh. Sebenarnya kalau kalian suka motoran ya, ke Lampung itu lebih enak motoran, lebih irit jatuhnya ketimbang naik bus. Karena naik bus ke Lampung tuh mahal-mahal tiketnya. Paling murah aja 250. Itu bis Sinar Jaya. Damri aja 340 sekarang. Paling enak ngeteng udah. Kalau nggak ngeteng ya motoran, ngeteng sih enak. Naik kereta ke Merak paling 12.000 lah kalau di total. Lanjut naik kapal 20.000, yang reguler 13 tambah 20 33, ditambah naik bus dari Bakau ke Tanjung Karang ke Bandar Lampung 50 apa 30 gitu ya. Ya sekitar 70-an lah kalau ngeteng. Nah ini perbatasan Depok Tangerang Selatan. Kita memasuki wilayah Tangsel. Di sebelah kanan itu ada garasinya Prima Jasa dan Red White Star RWS. Nah, terminal Pondok Cabe ada di sebelah kanan sini. Pondok Cabe terminal masih lumayan jauh tuh, sekiloan ada kali. Nah, di lubangnya hati-hati. Wis gila. Kita kayak negara autopilot, jir. Itu nggak respect banget, Wo. Tahu pemerintahnya mana? Yoi, kita udah di Simpang Gaplek jam 11.52, berarti 20 menitan lah dari Depok. Terhitung lancar 20 menit mah. Nah, di sini kita ambil kiri mengarah ke Unpam. Lurus tuh arah Lebak Bulus tuh. Kalau kanan itu bisa juga ke Depok lewat Bandara Pondok Cabe. Ya, bentar. Ada amang tukang apa itu sate tadi? Pempek. Nah, oke, di sini angkot D15 tujuan mana itu? Itu orang-orang pada kanan kemana ya? Apa itu jalan pintas? Motor masih bersih. Habis saya cuci juga. Dan hujan. Mantap, luar biasa. Gerimis teman-teman. Wah, ini bahaya banget sih orang nyebrang. Pamulang. Ambil kanan, kemudian ambil kiri. Nanti di depan sana. Ini pertama kalinya saya motoran ke Lampung loh, bawa motor ini. Dulu sih udah pernah ke Lampung naik Supra. Supranya Mas Rizky. Seru itu, perjalanan seru. Berangkat malam dari Jatinegara sampai Lampung itu jam berapa itu ya, lupa juga lagi. Siang pokoknya. Nah ini Unpam nih, bundaran, kita ambil ke kiri. Biasanya di kanan ini ada bus Luragung nih, tujuan Kuningan. Gak mau, biasanya sore sih dia ngetemnya. Kalau buat selap-selip enak Vario sih jujur. Motor ini agak berat buat selap-selip, nggak bisa satset gitu. Arah BSD Saiti. Yaps. Lalu yoi. Untuk tas sekarang saya pakai tas pinggang teman-teman, karena motor ginian kan bawa barangnya agak susah ya. Nah buat nyimpen perintilan-perintilan kecil itu kita harus ada tas kecil. Nah taruh di depan nggak mungkin. Pakai tank bag bisa sih, saya ada tank bag di rumah, cuma nggak saya pakai karena kalau ada tank bag tuh kayak mengganggu visibilitas gitu. Jadi kayak nontonnya tuh kayak gimana gitu. Karena saya sengaja nggak saya pasang tank bag biar depan ini kelihatannya luas. Jadi saya beralih ke tas pinggang saja buat naruh casan, baterai, kamera, terus uang, perintilan-perintilan gitu dah. Wes ada poin kopi nih, nggak dulu deh.
Ntar aja. Baru berangkat. Udah ngopi juga tadi di rumah sebelum berangkat. Mama ngeri nih kalau udah belok gitu. Tadi sih ada penunjuk jalan ya. Kiri arah Tangerang, Serpong. Oke lah, kita kiri. Itu kanan arah Ciputat. Kayaknya gue pernah lewat sini deh. Oh iya, pernah. Waktu itu. Oh iya. Pas pengen beli spare part motor di Honda Cengkareng. Itu lewat sini juga. Pantes kok kayak dejavu gitu. Baru kemarin kok, tahun lalu beli apa waktu itu ya? Beli kaliper. Bela-belain ke Honda Cengkareng kan. Daripada pesan online, males nunggunya lama, nyampenya ya udahlah. Sel masih kosong di sini stoknya. Tapi beberapa tempat ada sih yang udah ada stoknya. Oh, kita udah di sini ya. Ini mirip-mirip di ini deh. Rawabuntu apa Rawabuaya ya? Tangerang lurus kiri Bintaro Soekarno-Hatta lewat jalan tol. Lalu ya, oke, ambil kiri. Lah, Bogor Sawangan bisa itu belok kiri. Lewat tol kali ya. Oke, kita coba ya. Nggak nge-map sampai Merak. Apakah bisa? Harusnya sih bisa sih kalau lihat penunjuk jalan gini. Tadi sih tulisannya gitu ya, belok kiri. Wah, sebenarnya kalau penunjuk jalannya jelas mah enak-enak aja loh. Gue pakai Google Map juga. Cuman sepengalaman saya sih ya itulah. Kadang suka membingungkan penunjuk jalan tuh. Taman Fortuna Kencana Loka. Lurus masih. Oh enggak, di sini kita kanan. Oh tembusannya di sini. Lah, putar balik lagi dong. Ini mah. Nah, ini stasiun Rawabuntu nih di bawah. Yes, kita putbal. Gila, mantep banget putar balik kanan nih. Setelah putar balik, kalian lurus terus aja sampai bertemu perempatan besar ini. Kemudian ambil kiri mengarah ke ICE BSD City. Kemarin itu saya hampir sempat nyasar ya karena sok-sokan kagak buka Google Map. Alhasil malah hampir ke bawah balik lagi ke arah Bogor. Untung aja ngecek Google Map. Untung ada Sule. Mampus lu, malah jauh anjir. Malah puter balik lagi gua, sialan. Ke Bogor. Gunung Sindur. Oke, kita nge-map aja deh. Jadi di sini saya bawa dua HP utama dan HP yang satunya khusus buat buka Google Map aja. Ini Vivo Y19s, spek paling rendah. Waktu itu saya beli di harga 1.200.000 dan itu lagi diskon. Sejauh ini sih aman-aman aja, nggak ada kendala. Cuman kadang nge-lag aja kalau buka Google Map lebih dari satu titik pemberhentian. Nih HP nge-lag banget sialan. Nah, langsung aja kita tembak ke Merak. Tapi pilih opsi yang mobil. Pilih opsi yang motor. Nah, ini enak, dia layarnya udah 1000 nits, jadi masih kelihatan siang-siang kayak gini juga. Jadi ini baterai, yang satunya saya cas lagi pakai power bank. Berarti putar balik kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sih keterangannya 100 km lagi atau 3 jam 11 menit menuju ke Merak. Berarti jam 3 lah ya. Ya jam 4 lah nyampe lah. Insya Allah. Alhamdulillah panas. Saya senang panas. Oke, kita belok kiri arah Legok. Legok. Yaps. Ini masih sepi banget di sini. Belum ada pembangunan. Jadi jangan lewat situ dah. Karena takut napa-napa sih motor. Soalnya nggak ada bengkel, nggak ada tambal ban juga kan. Mending lewat yang utama aja. Kalau ini mah kalau jalan rame. Ini nggak tahu nih kita bakal keluar di mana. Nah, ini baru nih udah keluar dari kawasan Antabaranta. Ini kayak kawasan industri tadi tuh. Perumahan sih BSD, tuh BSD City. Ya. Langsung gersang banget ya daerahnya ya tuh. Gila, pasti banyak truk pasir nih lalu lalang kalau gersang gini tuh kan bener. Ayo masuk Mbak. Terima kasih. Hati-hati Mbak. Sejauh ini sih kekurangan saya pakai HP ini ya, dia belum fast charging, jadi agak lama ngecasnya. Ya ada Genbis juga nih. Kayak Bang Erwin pernah naik dari sini deh, Bang Sebudin Erwin ke Jogja, ke mana namanya tuh Parangtritis. Ada juga Murni Jaya tuh, langsung ke Parangtritis. Ntar kita belok kanan di sini. Lah, sini dong berarti ya kanannya ya. Iya, jadi kan ini kalau Google Map kadang kan kita suka setting ke beberapa titik gitu ya, beberapa titik pemberhentian. Nah, biasanya dia suka keluar sendiri tuh kalau udah lebih dari satu titik pemberhentian. Kayak nge-lag gitulah. Itu aja sih kekurangannya. Untuk baterai lumayan awet. Saya kalau ke arah Merak masih jujurly masih kurang hafal jalur keluar Jakartanya. Tapi kalau ke arah Pantura Timur saya udah hafal teman-teman. Tinggal ikutin Kalimalang aja udah keluar Jakarta dah. Nah kalau di sini agak belum terbiasa karena jarang banget motoran ke Merak tuh. Terakhir yang waktu itu 360 Banten itu juga lewat jalur utara ya, Pantura Banten, nggak lewat sini, nggak lewat Balaraja. Nah ini Mbak Aerok yang tadi ini lewat jalan pintas dia ternyata. Padahal kita udah pakai Google Map, tapi nggak dialihin, nggak dilewatin jalan terdekat gitu. Emang kadang-kadang dah Google Map mah paling males sih nyalip truk yang tinggi kayak gini. Paling enjoy itu nyalip truk pengangkut mobil, tuh enak banget tuh nyalip ya, nggak was-was gitu. Wah ini kok daerahnya kayak gimana gitu ya. Terus ada pagar-pagar di sebelah kiri kayak bandara. Kayaknya bandara deh ini. Oh iya bandara cuy. Nggak tahu bandara apa namanya. Pantes kok ada pagar-pagar berduri. Oke.
Kalau mau ke Lampung, jam paling ideal itu berangkatnya pagi sih ya, sebenarnya tuh ideal banget. Jam 6, jam 7 tuh oke lah. Jam segini juga masih oke sebenarnya. Nggak terlalu kemalaman banget. Asal jangan berangkat sore aja dari Jakarta. Karena nyampe pelabuhannya pasti udah malam, nyebrangnya nanti malam lagi. Ya bisa aja sih nunggu-nunggu di pelabuhan sebenarnya, nunggu subuh. Pokoknya subuh lah. Soalnya kalian mendarat di pelabuhan Bakauheni-nya itu jam 3 ya. Kan masih pagi banget tuh. Nah, nyantai-nyantai dulu di pelabuhan, di terminalnya tuh kan enak buat nunggu-nunggu. Terminal Bakauheni. Nyantai, subuh baru berangkat. Penting menikmati. Saya sih pengen nerbangin drone, rencananya di Merak. Cuman kagak tahu nih. Yah, belok kanan situ tadi jalannya. Rupanya. Kita kelewatan dong ini. Lurus bisa juga harusnya. Tuh kan. Kadang Google Map ngadi-ngadi nih. Masih jalannya. Masa diarahin ke jalan kecil? Woi, BLU BP3 Curug. Jadi buat teman-teman yang mau pakai Google Maps, saran saya sih disettingnya ke mobil aja. Tapi opsinya hindari jalan tol. Biar gak diarahin ke gang-gang kecil kayak tadi tuh. Kan lumayan makan waktu juga. Kalau lewat jalan-jalan kecil, mending lewat jalan gede gini muter nggak ngapa. Yang penting jalannya halus, bisa ngebut. Ini ada bis apa ini? Wah, legend banget kayaknya nih. ER Transjaya. Kayak liverynya kayak bis Matrix yang dulu rute ini Purwokerto Semarang via Wonosobo. Itu tadi bis karyawan ya BTW. Nah, di sini kita lurus terus teman-teman arah Bitung. Jam 1 siang, belum lapar sih. Tadi habis makan tuh jam berapa ya? Jam 10. Saya makan tadi pas setengah 10 gitu. Raya PLV Curug. Di sini angkotnya hijau. Daerah sini tuh angkotnya hijau, Tangsel putih. Tapi ya udah jarang angkot sini, lihat aja tuh. Sistemnya nggak mau dibenahin sih. Coba aja pemerintahnya ikut andil gitu ya, biar angkot-angkot gak mati. Kayak Jakarta tuh dibikin Jaklingko. Jadi waktunya tertib, pemberhentiannya ada haltenya juga. Jadi waktunya pasti gitu, berapa menit sekali lewat. Gak ngetem. Kadang orang malas naik angkot tuh gimana ya? Angkot-angkot yang biasa gitu. Ini kebanyakan ngetemnya. Terus gak pasti juga lewatnya jam berapa. Jadi ya udah akhirnya pada beli motor dah. Mau belok ya. Akhirnya pada beli motor, ya udah perlahan angkot bakal punah. Padahal enak naik angkot sih, asli. Kadang supir angkotnya juga sih yang nggak mau ikut ke sistem kayak BRT segala dan sebagainya ya, karena kan banyak aturan tuh. Nah, supir angkot gini kan dia terbiasa kerja tanpa aturan ya. Entahlah dari waktu atau apa sih, seragam gitu-gitu, dia maunya bebas tuh. Jadi ketika ada aturan-aturan itu mereka terasa terkekang, jadinya ya gitu dah. PLP Curug. Mulai kering nih mulut. Aduh, lupa bawa permen lagi. Ini masih kelihatan, ini kan panas banget ya. Ini masih kelihatan nih maps nih. Saya pakai ini yang 1000 nits, kecerahan layarnya masih kelihatan. Saya pakai visor hitam juga.
masih ada tuh. Ini apa ini? Pasar nih, pasar Curug mungkin ya. Nggak ada namanya. Palapa Indah Curug. Nah, di sini kalau menurut Mbah Google sih belok kiri kita masuk Jalan Sentul. Sini aja dah, sini banyak mau belok tuh. Pelan-pelan bang, santai bang, santai. Seriusan ini, sejauh ini kita baru menempuh jarak 58 km. Perasaan udah jauh gitu ya. Udah 1,5 jam perjalanan dari Depok. Harusnya sih udah 1,5 jam tuh harusnya sih udah bangsaan 80 kilometeran lah. Belok kanan kita, lurus tuh perumahan Curug Garden. Ya gimana nggak macet yang lewat. Kayaknya lumayan motong jalan sih ini lewat sini. Iya bener, sebenarnya bisa lewat lurus. Tadi ada jalan yang agak gede, cuma Google ngarahinnya ke sini. Ya udah, ikutin aja dah. Kalau dibilang enakan bawa Matic atau bawa kopling, saya lebih milih kopling sih. Cuma nggak tahu ya kalau Matic kelas atas kayak X-Max gitu-gitu, belum pernah coba. Kayaknya enak juga tuh. Kalau ada motornya sih enak aja. Lalu tikungan ngeri ah. Ini kayaknya komstir udah kena lagi deh. Kayaknya belum ada setahun nih diganti, udah kena lagi aja. Udah bunyi tertek, entah kendor doang apa harus ganti. Oke, masuk guys. Ini jalannya mirip-mirip kayak kemarin kita ke utara Banten nih. Lebarnya segini, ya gini jalannya. Kayak sih mending lewat jalan utama aja ya, yang jalan besar itu. Lebih cepet hitungannya walaupun agak muter. Oh iya, karena ini lagi musim hujan. Kalau kalian mau touring musim hujan, saran saya sih bawa ini trash bag yang gede buat ngebungkus apa kayak gitu. Kalau saya sih bawa buat ngebungkus tas belakang ya, karena kalau pakai rain cover tetap basah. Basahnya tuh rembes dari bawah, di atas juga basah kayak lembab gitu sih. Emang sebaik-baik kayak jas hujan tuh jas hujan plastik sebenarnya, karena dia udah pasti tahan air dan nggak rembes. Cuman ya itu rentan bolong aja. Oh iya, kemarin kan kamera saya sempat ngembun ya pas abis hujan-hujanan tuh, karena saya rekam di 4K jadi ngembun tuh karena panas kan, si kameranya panas, terus udara di luar dingin jadi kameranya ngembun. Nah kemarin saya udah pakai ini nih apa sih, silika gel untuk menghilangkan kelembaban atau mungkin ada sisa-sisa air di dalam kamera. Nggak tahu nih masih ngembun apa enggak, lihat nanti aja deh. Semoga sih nggak hujan ya. Tapi agak ngeri nih. Nah kan, oh tembusannya sini. Kayak saya pernah kesini deh dulu pas masih pakai motor Beat. Saya pernah kesini nih, Cikupa kan ini kalau nggak salah Cikupa ya, kalau nggak salah ya. Di sini nggak ada namanya sih di Google Map. Ini kalau nggak salah Cikupa nih, bener. Iya bener Cikupa. Saya dulu pernah kesini nih, pas masih zamannya hunting. Kesini ngapain ya waktu itu ya? Oh iya, ke garasi bisnya Bulan Jaya, dekat sini nih dulu. Dekat ada Sinar Mandiri, Restu, bis karyawan. Ini kalau Restu ingatnya Jawa Timur ya, identik banget sama daerah Pantura Jawa Timur. Kalau nggak salah masuk sini deh, garasinya Bulan Jaya. Saya lupa ingat juga. Sebelum COVID itu.
udah jalan utama nih harusnya ya, jadi enak tinggal lurus terus aja. Ya ada bus BRT tuh baru kayaknya, bis sekolah deh, warnanya ungu ya, bis sekolah. Kayaknya sih tinggal lurus doang ini. Oh iya, udah tinggal lurus aja dah ini mah ke Merak. Enak sini jalannya, sejauh ini gak ada lubang-lubang. Ini nih gue ngeri banget nih mobil gini nih, udah mah kagak ada sennya lagi. Mobil-mobil material meresahkan banget. Wes ada sahabat Lowo, tujuan Kuningan dari Merak pastinya dia. Gua sahabat yang hijau itu dia dari Merak. Dia 24 jam tuh, dari pagi ke pagi pasti ada aja dari Merak. Mulai banyak truk-truk. Ya namanya juga kawasan industri Tangerang ini. Pasti kita agak akan jauh berkutit dengan truk-truk kayak gini nih. Aduh. Santai abangku, abangku. Wih, ini lagi dibongkar jalannya. Lagi dicor. Daerah Balaraja ya ini. Padahal nice, ada yang lawan arah. Lu memang anak lancil. Ya elah, paling males dah ada genangan air gitu. Oke. Oh ini Balaraja nih, tuh Prima Jasa di sini. Yang Balaraja Kampung Rambutan dia ngetemnya di situ tuh. Start awalnya atau tujuan akhirnya di Balaraja di sini. Ini ada bus Berlian Trans pariwisata. Wis, macet apa ini? Kita ambil kiri aja deh. Wis, gila. Kayaknya sih macet-macet pengecoran jalan ini. Ya, muat gak nih? Muat dong. Ya, mulai teman-teman. Indian style. Ini kayak macet bubaran sekolah nih. Angkot-angkot pada ngetem. Ya. Indahnya tinggal di Indonesia. Nah kan, bubaran sekolah. Ngeri, ngeri, ngeri. Blind spot. Buset. Bangladesh, Bangladesh. Nih, Bapak meriah banget sih, Bapak. Kan bener angkot, macetnya gara-gara angkot doang ngetem. Nungguin bubaran sekolah. Ini suara knalpotnya mantep banget nih. Oh. Hino apa ini ya? AK3 kayaknya. Udah sempat dengerin suara knalpotnya. Knalpot apa sih sebutannya? Wah, kayaknya hujan sini di barat sana. Tadi udah ada kilat-kilat. Ya semoga aja enggak lah ya. Tapi emang mendung banget sih di sana tuh. Setelah kita lewat jalan yang mulus-mulus, ini kembali bertemu jalan yang kayak gini. Kalau jalan siang gini sih enak ya, karena jalannya rame, jalanan rame. Jadi kalau ada jalan rusak tuh ketahuan gitu. Kendaraan-kendaraan pada melambat. Nah yang ngeri tuh kalau lewat malam lagi sepi gitu kan, itu bisa celaka sih di situ.
situ enak tuh tadi. Di sini juga nggak apa-apa deh, enak. Oh iya, jangan pakai mantel dulu. Kita lihat aplikasi cuaca dulu. Takutnya ini hujan cuma lewat doang. Nih dulu, di sini enggak sih. Oh, hujan dikit doang nih. Aman sih harusnya. Dikit doang, enggak lah. Kita terabas aja, bro. Lah deres tapi sialan. Lah iya deres coy. Gue kira bakal reda. Oke teman-teman, nih jam 14 karena masih hujan. Untungnya tadi ketemu warteg ini, jadi sekalian makan aja ikan lele sama sayur sop. Yaps, pelan-pelan aja. Oke. Kita lanjut perjalanan lagi. Ini sejauh ini kita udah menempuh jarak 91 km. Berarti ke Pelabuhan Merak masih menyisakan jarak ya 50 km lagi lah, atau 1 jam setengah 4 lah. Kita nyebrang jam ya paling lama setengah 5 lah. Nanti kita lihat aja. Saya belum pesan tiket kapal, nanti aja pesannya pas sudah mau sampai, pas sudah di Merak aja deh, mau ngopi dulu soalnya. Ada polisi tuh, samsat keliling, pelayanan SIM keliling. Oh, di sebelah kiri pasar nih, pasar Ciruas kali ya. Oh, belok dia. Ya, hujannya deras lagi teman-teman. Wah, kayak pakai mantel aja deh udah kayak gini mah. A few moments later. Kembali lagi bertemu dengan hujan teman-teman. Untung aja. Enggak sih, ini sebenarnya deras tapi gak lama sebenarnya. Cuma saya malas aja nunggunya. Jadi terabas aja deh. Ya, gini teman-teman. Kita nikmatin aja. Soalnya bentar lagi Merak. Sepatu saya pakai kresek khusus sepatu, bukan nggak robek. Oke, kita masuk kota Serang. Mantap. Sarung tangan ya, ini nggak waterproof, jadi pastinya basah teman-teman ya, nggak apa-apa lah. Nah, ini kita lewat juga terminal Pakupatan Serang tuh di sebelah kiri, terminal Pakupatan. Pokoknya hati-hati aja, sebelum terminal tadi ada lubang dalam di tengah. Wah, ini bis inceran saya nih, masih jalan dia, Benteng Jaya, tujuan Kalideres Merak. Gokil. Wih, Trans Banten pakai bekas ini tuh, armada Transjakarta. Oh iya, ini juga di sini tuh disebut terminal bayangan juga, karena banyak bus-bus yang ngetem di sini. Ini ada Seli Prima tujuan Pandeglang Banten ke Kalideres. Biasanya banyak bis-bis yang ngetem di sini, dan itu 24 jam sampai malam nanti juga
Pasti ada aja. Oh, ini perlintasan kereta nih. Jalur kereta api Jakarta Merak. Nah, ini dia. Hati-hati nih kalau kayak ginian, kadang licin. Kalau naik bus gak lewat sini, dia langsung masuk tol tadi. Jadi nggak bisa ngelihat suasana kota Serang. Rame juga ya kota Serang. Saya jarang banget lewat sini. Di sebelah kiri, oh, pemuda Pancasila tadi di sana. Pengurus pemuda Pancasila. Nah, malesnya hujan itu kalau motor rantai ya, dia bisa mengeras rantainya. Kayak yang kemarin tuh pas balik dari Dieng kan hujan tuh malamnya ya, semalaman. Nah itu pas udah nyampe Jakarta, tiba-tiba kok kagak enak banget ini ya motor ya pas mau ngerem. Oh ternyata rantainya keras, kekencengan. Ya pengen buka mantel, tapi di mana ya? Kayaknya sih udah nggak hujan sih ini. Buka aja lah. Enak sih, ini ada bangku-bangku di trotoar. Oh ini alun-alun Serang nih. Iya. Ntar. Ini ada miniatur bus. Tuh. Yang mau beli miniatur bus tuh bisa tuh ke sini. Dekat alun-alun Serang nih, di sebelah kanan alun-alun Serang. Dekat RSUD Derajat Prawinagara. Agak mengecoh ke jalan. Itu apa ya? Versis ya? Apa nggak mungkin CBX sih? Anjay. Lah, monyet main enggrang. Gila, pinter banget. Bombastic side eye. Wah, pasir-pasir bahaya, hati-hati coy. Ini truk-truk pada keluar pasti dari tambang, jadi bawa material pasir. Ah, ini baru oke lah. Cerah lagi nih. Lah, ini kita mantap masuk Cilegon jam 3.53. Jadi kita putar balik dulu dong. Ya, saya pernah nginep di sini semalam di Cilegon, tapi nggak nginep di hotel, nginepnya di kos-kosan. Berapa hari ya waktu itu? Itu pas bulan puasa tuh, puasa 2023 kalau nggak salah, di sekitaran dekat stasiun. Kalau mau jangka lama emang lebih enak ngekos sih daripada nginep di hotel. Lebih mahal jatuhnya kalau di hotel atau kayak penginapan biasa.
Kalau mau semingguan gitu mending cari kos-kosan aja. Yes. Ya, seperti inilah suasana kota Cilegon. Kalau jam segini bis-bis nggak boleh lewat kota. Nanti kalau udah malam jam 10-an baru boleh lewat kota. Biasanya bis Prima Jasa, Arimbi gitu-gitu. Di sebelah kanannya ada Cilegon Plaza. Cilegon. Bisa nih kalau mau ke Anyer dari Cilegon bisa naik angkot atau turun di stasiun Krenceng. Yang angkotnya warna silver tuh ke Anyer dia. Merak kanan, oke, kiri Anyer. Kita ke kanan, kita ke Merak. Nah ini baru bagus trotoar nih. Ada bangku-bangkunya juga. Taman Simpang. Ini enak nih. Ke tempat istirahatnya tuh. Alun-alunnya di sini ya, alun-alun Cilegon. Jauh amat dari pusat kotanya. Sepi juga alun-alunnya. Molor banget ini. Jam 4 baru sampai sini. Harusnya udah sampai pelabuhan ini kita. Udah naik kapal. Planningnya sih gitu. Anginnya berasa juga ini. Ini kalau kalian jalan malam dari Jakarta ke Merak, paling titik tersepinya di sini nih, sekitaran Krakatau Steel. Sepi, gelap, tapi jalannya bagus. Ini ada poin nih, sini aja deh. Oh ini enak tempatnya. Sini saja. Oke, kita sekalian pesan tiket kapal, guys. Nah, bosan udah beli koin kopinya, Palm Sugar Latte seperti biasa 25.000. Sama kita pesan tiket kapalnya di aplikasi Ferizi. Nah, jadi sengaja saya pesan tiketnya sekarang karena nanti kita disuruh pilih jam penyeberangannya. Jadi supaya mudah aja memprediksi waktunya. Kan ini udah deket ya sama Pelabuhan Merak. Nah, berhubung udah sore juga, jadi saya putuskan untuk naik kapal yang ekspres atau eksekutif supaya nyampe di Pelabuhan Bakauheninya nggak terlalu malam. Tanggal 3 pilih jamnya nih. Jadi kalau yang eksekutif itu jamnya dia 1 jam sekali. Kita pilih yang jam 17.15. 18 menit lagi keburu lah. Iya, kita yang jam 17.15 aja. Nah, totalnya 129.000. 130 lah. Ya, login dulu. Oke teman-teman, nih jam 4.36. Kita lanjut aja ke Pelabuhan Merak. Takut nggak keburu. 4.17 ya, 40 menit lagi lah. Seingat saya tuh kapal tuh ditutup berapa menit itu udah ditutup ramdornya. Kalau kapal eksekutif, seingat saya loh ya. Semoga tiketnya gak angus ini. Berarti kita harus check in sebelum jam 17.15. Iya. Penting udah check in aja, udah aman ntar. Tadi habis pesan online tiket kapal feri, ternyata nggak bisa bayar pakai kris. Akhirnya saya bayar pakai transfer mandiri
virtual akun nggak ada kris ya, payah banget dah. Oke. Part 38 ya, semoga keburu lah ya. Yang penting nanti kita masuknya itu sebelum jam yang udah dijadwalin aja. Kan tadi saya jam 17 berapa sih tadi tuh? 17 kalau nggak salah. Yang penting nanti masuknya sebelum jam segitu aja, check-in ya. Mau naik kapal yang jam berapa aja bisa, terserah. Yang penting check-innya jangan sampai terlambat aja. Ya, kita lewat perlintasan kereta api lagi. Kereta api Jakarta Merak. Sayangnya sekarang udah nggak ada kereta Jakarta Merak lagi, harus ke Rangkas Bitung dulu. Rangkas Bitung baru ke Merak. Oh, tuh katanya ada wacana pengen dihidupin lagi kereta Jakarta Merak. Oke. Wah, kalau nggak disalip susah itu. Nyalip kanan juga ora dapet. Yoi. Kuis NPM dari Padang baru sampai. Wih, ini dia kereta lokal Merak. Bawa ini ya, kereta petani di belakangnya. Bawa gerbong petani yang warna hijau. Ini pantai Merak sebelah kiri. Di sini kali ya? Nggak bisa ya? Jelek. Nih, banyak tuh yang jual tiket-tiket kapal di sebelah kiri. Kalau mau cepet satset bisa beli di situ. Paling suruh KTP aja, kasih unjuk KTP. Buat isi data-data. Ini rumah makannya ALS, sepi tapi. Nah, tadinya saya mau ngeres di sini nih, poin. Jadi untuk motor ini dia hitungannya satu motor ya, bukan satu orang. Jadi kalau kalian boncengan satu motor 2 orang, tetap dihitungnya satu motor tiketnya. Jadi bisa patungan tuh. Kalau satu motor bisa patungan. Tadi sih batasnya sampai 3 penumpang motor. Wih, sinar Dempo menarik banget nih. Kalau ini mobil mau kemana nih? Sinar Dempo bodinya masih mulus Marco Polo. Gila, menarik banget sih. Tapi sekatan enggak deh. Nah, di sini kita ambil kiri nih ke arah Pelabuhan Eksekutif. Bentar, saya mau foto dulu deh. Backlight gak apa-apa dah. Mau foto sebentar. Oke, tadi dulu nih motor, locon motor. Kalau nggak salah motor lewat sini dia. Bisa nggak sih lewat sini? Tar dulu. Motor lewat mana nih? Tanya kali ya. Udah. Oh ya, makasih Pak.
Siapkan KTP dan SIM. Oke. Online, Mas. Ya, makasih ya. Jangan sampai hilang. Ya, akhirnya kita nyeberang juga, teman-teman. Tuh di belakang ada temennya motor. Agak bingung juga tadi gak ada penunjuknya. Lewat sini gitu. Sekarang jam 4.51. Lewat sini ya. Oh iya. Mana kapalnya? Ya, Jatra 3 udah ditutup lagi kapalnya. Berarti kita naik yang selanjutnya dong nih. (17.42) ya. Ya udahlah. Nggak apa-apa. Ini muter lewat, emang lewat sini ya. Biasanya kalau kapal-kapal eksekutif tuh dia beberapa menit sebelum berangkat udah ditutup. Jadi dia gak nutup langsung berangkat gitu. Jadi tutup dulu terus stay dulu nanti baru berangkat gitu. Lah, ini mana ini? Eksekutif. Bang, eksekutif mana bang? Oh lu ya? Oke, makasih. Hah, lurus. Oh, eksekutif 2. Jauh juga ya. Eksekutif 1 muter banget dong ya. Eksekutif 2. Oh alah. Udah, kayak mau foto di sini dah. Eksekutif 2. Oh sih itu ya. Kanan. Oh. Eksekutif pak. Ekspres ya. Oke, makasih. Oh ini. Bukan di sana ya. Lewat sini masuknya. Oh ya, oke, makasih bang ya. Oh udah jadi dermaga eksekutif sekarang. Dermaga 1. Ya nggak bisa ini lagi deh, moting. Keren bakal naik yang di sebelah sana. Wah ini ada yang touring juga nih, plat Bandung. Bang, oke. Ya, oke. Hai. Sejauh ini sih baru ada 3 motor doang. Nice. Yuhu, tuh Jatra 3 masih parkir aja. Untung nggak dapat Jatra 3. Oke. Oh ada musolanya juga tuh. Beuh, geter-geter. Mana parkirannya ya? Depan sini kali. Apa sana ya? Tas kayak saya taruh sini aja deh. Males bawa-bawa ke sananya. Harus aman-aman aja sih. Aman sih harus. Nggak akan ini. Oh ya helm taruh sini aja. Kunci. Ini sekarang jam 17.05. Paling berangkat jam setengah 6-an sih ini.
Ya semoga aja rame dah motor-motor lainnya. Keren banget ya bukit-bukitnya. Nah ini di atas ini ada musolanya nih. Kita sholat dulu deh. Oh ya tuh Jatra 3 udah berangkat teman-teman. Untung nggak naik Jatra 3. Oh sholatnya di sini. Nah tempat wudhunya ada di sebelah sini. Musola, nah bisa juga nih naik ke atas. Kayaknya kapal baru ini ya, baru lihat saya. Ini di OS kapal Sagita, SMS Sagita, Tanjung Priok. Ini live raftnya di sini. Flare-nya ada 2. Enak sih, buat nikmatin sunset. Nih ada landmark Cilegon. Nah waktu itu saya pernah ke sono tuh. Pas motoran 360 Banten ke atas itu. Naiknya dari sana. Set. 17.32 kapal kita udah berangkat dari. Sepi hari ini, cuma ada beberapa mobil aja. Motor juga cuma 3, itu motor petugas 1. Udah. Nah itu di sana ada Pulau Merak kecil. Kita bisa naik kapal juga ke sana. Murah kok. Nah yang ini Pulau Merak besar nih. Batu Mandi. Ini sekarang jam 17.38 berarti sampai Bakauheni itu ya setengah 7, jam 7 lah. Ini Pulau Merak besar. Saya dulu pernah kesini ongkosnya lupa lagi, kalau nggak salah 50 DPP pulang pergi. Biasanya banyak juga yang ngecamp di sini nih. Tuh ada tenda-tenda tuh buat ngecamp. Jadi bisa nginep di sini juga sebetulnya. Cuman biayanya nggak tahu berapa kalau nginep. Itu kayak lagi snorkeling deh. Gitu teman-teman. Perbedaan mencolok antara kapal reguler dengan kapal eksekutif ini ada di fasilitas dan waktu tempuh penyeberangannya ya. Kalau kita naik kapal reguler itu biasanya memakan waktu 3 jam pelayaran bahkan lebih. Sedangkan kalau naik kapal ekspres itu dapat menempuh 1,5 sampai 2 jam pelayaran. Dan enaknya kita naik kapal eksekutif sih ya udah pasti dapat kapal yang bagus ya. Bagus loh, bukan mewah. Bagus belum berarti mewah, mewah udah pasti bagus. Menurut saya sih nggak semua kapal di penyeberangan eksekutif ini mewah, cuma memang bagus-bagus lah. Untuk kapal SMS Sagita ini menurut saya sih kagak mewah, biasa aja, cuman bagus sih, emang bersih, terus juga banyak ruangannya. Sayangnya waktu itu saya nggak bisa review lebih detail kapal ini karena kondisi juga udah rame. Saya takut aja mengganggu kenyamanan penumpang lainnya. Jadi buat kalian yang ingin melihat lebih detail review kapal Sagita ini bisa tonton di channel YouTube orang lain aja ya. Yes, alhamdulillah nih jam 19.21. Berarti 2 jam dong, hampir 2 jam. Tadi kita berangkat jam 5:30, sekarang udah jam 7:30. Oke, teman-teman, sejauh ini kita udah menempuh jarak 149 km. Asli excited sih. Cuma karena udah malam ya, jadi campur aduk banget pikiran. Jadi buat kalian yang mau ke Lampung berangkat pagi aja. Oke. Wah, welcome to Lampung, Pulau Andalas. Ini saya pertama kali, jadi nih laut mana keluar ya. Ikutin orangnya kali. Oke. Wah, ini banyak bis-bis mau nyebrang tuh. Ada Rosalia Indah, Sinar Jaya, Adi Prima. Di sekitar sini nggak ada penginapan, tapi tadi saya cek ke arah
Kalianda tuh di pertengahan ada homestay gitu. Sebenarnya bisa aja sih tidur di area pelabuhan mah, yang penting motor gembok aja parkir di parkiran gitu. Tadinya kalau masih terang gitu ya pengen mampir ke Menara Siger, cuma kan udah jam segini, udah jam 7.23, jadi kita gas saya dah langsung ke Kalianda. Dari sini ke Kalianda itu jaraknya 30 km, paling nggak nyampe 1 jam lah kita udah nyampe. Kenapa nggak ke Oh ya, kenapa nggak ke Bandar Lampung? Karena udah malam, nggak kelihatan apa-apa juga. Terus ini, tadi saya cek sih berawan Bandar Lampung. Kita ke Kalianda aja, besok kali lanjut ke Bandar Lampung. Gila, seneng banget sih emang. Vibes turun dari kapal itu seru sih, asli. Oh, ini 4 dan 5 keluar. Hah? Keluar, ayo sini. Keluar lewat sini kan, ada tulisannya. Beda banget ya antara Pelabuhan Merak sama Bakauheni. Kalau Merak kan rame di sekitar area luar pelabuhannya. Nah, kalau di sini mah sepi, cuma ada itu warung-warung kecil doang buat supir-supir beli kopi, rokok. Nih, lintas Kalianda Timur, lintas timur. Saya belum pesan penginapan sih, paling nanti go show aja, on the spot aja. Tadi udah ngecek-ngecek, ada yang murah di Kalianda, yang 100.000. Sebenarnya tertarik nginep di tepian pantainya itu, cuma saya lihat-lihat kok agak kurang meyakinkan ya reviewnya. Reviewnya udah lama semua. Jadi daripada ya udahlah di kota aja paling nanti. Oh, ini ada bus nih. Sinar Kencana tuh kayaknya ke Oku tuh. Belitang. Wah, jalan malam wajib terang dah Lampung mah. Ini banyak juga yang jual makanan-makanan. Bisa istirahat dulu di situ sebelum gaspol. Jam segini sih harusnya masih rame lah ya, masih jam 7:30. Tadi agak lama juga tuh kapalnya, 2 jam, harusnya 1,5 jam lah paling lama ekspres. 2 jam hitungannya lama sih kalau menurut saya. Kalau menurut kalian lama apa cepat itu penyeberangan 2 jam untuk kelas ekspres atau eksekutif? Bensin baru kurang 1 bar dari Depok sampai sini, cukup lah, nggak usah ngisi lagi, besok aja. Sejauh ini sih di sini masih rame ya. Nggak tahu lah di depan nanti kayak gimana suasananya. Oh, nih Kedas Homestay tuh di sebelah kanan. Ada homestay juga di sini. Cuman ya nggak banyak. Ada Indomaret juga. Jalan malam wajib sih pasang lampu gini ya. Enggak, buat jaga-jaga aja. Kalau kalian emang suka touring sih, saran saya pasang lampu tambahan aja ya, karena kan kita nggak akan tahu
Kita prediksi gak akan kejebak malam, taunya kejebak malam. Wah, tanjakan nih. Saya lupa tanjakan apa namanya, tapi ini lumayan panjang tanjakannya. Lumayan terjal juga dikit. Waktu itu saya naik Supra sama Mas Rizky, goncengan gak kuat di sini nih. Ini ada juga plat B. Wah, gelap banget kan kalau nggak pakai lampu apa-apa. Wah. Udah warlock. Wah, di sini mah udah dah. Udah amat lampu jauhan dah. Ini. Ngeri truknya. Suka tiba-tiba nyalip. Kadang mentang-mentang kita motor gitu, dia jadi seenaknya banget nyalip. Jadi bis-bis dari Pelabuhan Bakauheni ke Bandar Lampung, Terminal Raja Basa, itu kagak ada yang lewat sini ya sekarang. Udah pada masuk tol semua. Jadi agak repot juga tuh kalau kalian mau ke Kalianda gitu. Dulu sih ada angkot warna kuning, cuman nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Mungkin masih ada kalau siang atau buat charter kali. Biasanya di terminal ini ada tuh reguler Bakauheni. Angkot-angkotnya ngetem. Lalu jalannya nggak kelihatan. Nah, ini kanan arah gerbang tol Bakauheni. Kita masih lurus arah Kalianda. Wah, gila sih. First time. Merah, aman lah. Sepi. Karena videonya udah lumayan panjang, jadi sekian dulu untuk perjalanan kali ini. Kita lanjut ke video berikutnya. Video berikutnya nanti perjalanan kita tetap lanjutkan dari sini, tepatnya dari Bakauheni Utara. Dan kita akan bermalam di kota Kalianda. Untuk penginapannya nanti saya bakal spill di video berikutnya. Nah, dari kota Kalianda, keesokan paginya saya akan lanjut menyusuri pesisir Kalianda atau mengitari Gunung Raja Basa. Dari situ gak tahu deh nanti mau lanjut kemana. Tonton aja di video berikutnya. Jadi kesimpulannya buat teman-teman yang mau pertama kali motoran ke Bandar Lampung, saran saya sih berangkat dari Jabodetabeknya pagi aja ya, supaya di sininya tuh nggak kemalaman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video perjalanan kali ini, dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya.